Bang Roy? Siap, Mbak. Tadi sudah menjalankan sidang pra-peradilan ketiga. Iya. Yang dimohon oleh Bang Roy ini 200 juta ya? 206 juta. 206 juta Ya. ini memang kerugian yang sudah Gini, memang itu semua ada aturannya. Dan sebenarnya jauh lebih dari itu. Terus terang saja, Mbak. Pada tanggal 19 Juni, ketika saya pagi hari itu ditangkap secara tidak sah, siang dan sorenya itu sebenarnya ada undangan. Satu podcast, satu TV. Dan itu tentu ada kerugian. Dan Sabtunya harusnya saya berangkat ke luar kota. Bahkan ke luar pulau. Ya gitu. Dan itu saya sudah beli tiketnya. Saya sudah juga kemudian memberikan konsultasi. Dan itu ada nilainya. Nilainya puluhan juta sebenarnya gitu loh. Dan itu yang termasuk kerugian saya. Karena itu ada kerugian material yang ada dan ada kerugian imaterial dan itu totalnya 206 juta. Mau sampai kapan nih Bang Roy pra-peradilan? Inilah yang menarik. Karena ini adalah tahun di mana pemberlakuan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, bahwa pra-peradilan itu sekarang itu harus didahulukan, tidak boleh ditabrak oleh pokok perkara seperti waktu zaman dulu. Ini eksklusif nih, bahwa menurut SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengidangkan juga pra-peradilan untuk sahabat kita, sahabat saya, Dr. Tifa Husiati Azuma. Jadi dia pun akan maju praper juga. Jadi artinya apa? Minggu depan, Dr. Tifa akan mulai praper pada hari Rabu. Saya minggu ini sudah mulai pada hari Jumat. Pra-peradilan keempat nanti hari Jumat? Saya pra-peradilan keempat, Dr. Tifa pra-peradilan yang pertama. Pra-peradilan keempat ini mau ngomong... Saya akan menggugat soal cekal, cegah dan tangkal. Sampai kapan mengajukan pra-peradilan? Tunggu saja. Bang Roy, ini terkait putusan KIP ini kan harus ijazah dibuka. itu kan harus terbuka, Ya. tapi kemudian akhirnya diajukan keberatan oleh Universitas Gadjah Mada. Ya, Nah, ya. kalau dari Bang Roy ini melihat langkah yang diambil UGM itu seperti apa? Gini, jadi kita harus berterima kasih dulu pada dua pihak. Ya. Yang pertama pada sahabat saya Dr. Bonatua Silalahi, yang melakukan terobosan ini dengan mempertanyakan ke KIP dan kemudian diteruskan oleh kelompok namanya Bon Jovi, Bongkar Ijazah Jokowi. Artinya apa? Artinya ini akan membuka semua tabir bahwa sebenarnya yang namanya ijazah Jokowi itu bukan hal yang patut disembunyikan atau dikecualikan. Apa yang saya lakukan itu adalah untuk kepentingan publik, dan makanya kalau saya kemudian dituntut dengan pencemaran fitnah, itu akan gugur kalau bisa dibuktikan bahwa saya melakukan untuk kepentingan publik, dan inilah gunanya. Apalagi UGM ketika kemudian melakukan banding terhadap itu dan UGM kalah. Ya. Artinya UGM ditolak bandingnya. Ini memalukan sekali, Pak. Ya. Saya selaku alumnus UGM, malu saya. Apa sih susahnya menunjukkan kalau itu memang dia salah satu alumnus yang katanya membanggakan. Kok malah melakukan banding dan ternyata terbukti kalah. Keluarga besar UGM harusnya memberikan satu penalti ya, atau memberikan satu pelajaran bagi pengurus di UGM ya, yang kemudian telah melakukan hal yang sangat memalukan ini. UGM ini sampai mengajukan keberatan ini apa alasannya? Ya pasti ada sesuatu yang pengen dia lindungi. Ada pesanan dari apa ya? Saya mengatakan pesanan. Kenapa? Masa yang namanya ijazah yang harusnya itu membanggakan bagi kita, itu harus disembunyikan. Itu kan harusnya kan tidak ada soal ya. Ijazah itu saya akan tunjukkan misalnya. Kayak ini misalnya. Nah, ini kan pertama kali itu kan ditunjukkan oleh Dian Sandi Utama. Ya, pada tanggal 1 April 2005. Ini adalah sekaligus jawaban saya. Ada orang-orang, oknum-oknum ya, termul-termul yang sekarang mempertanyakan, Roy Suryo ijazahnya mana? Ini dari ijazah dokter saya. S1? S3. S3 ini? Dari Universitas Negeri Jakarta. Yang saya tunjukkan, bahkan saya juga dengan tegas ya, kalau itu misalnya kemudian ditanya, dengan mudah saya akan tunjukkan. Tidak hanya ijazah, ini transkrip nilai. Transkrip nilai pun saya dengan bangga saya tunjukkan. Lihat itu IP kumulatifnya 3,8, sangat memuaskan. Ini transkrip nilainya, ya. Kemudian ini ijazahnya. Kalau ijazah asli ya gini nih, ada embossnya, ada kemudian watermarknya, dan saya berani menunjukkan ijazah ini. Itu yang saya minta. Jokowi, kalau memang berani, foto bersama pejabat UGM, pegang ijazahnya, baru itu benar-benar percaya. Ini pertama kalinya saya tunjukkan juga ya, di depan media, ya. Ini lihat, ini adalah ketika saya melakukan sidang terbuka, ya, S3. Kemudian setelah itu, nih, saya ketika kemudian bersama para profesor, ya, berani nggak Jokowi?
Dan kemudian ini yang kemudian wisuda nih, yang katanya saya nggak pernah wisuda. Tuh, lihat, ini wisuda saya ya pada bulan Maret tahun 2024. Dan ini yang paling penting. Ini pertama kali saya tunjukkan, surat pencatatan ciptaan. Jadi ini sudah dilindungi oleh hak cipta. Oke. Karya saya, karya dari promotor, penelitian ya? Iya, Penelitian dan apa tugas akhir saya, disertasi saya. Berarti eksklusif hanya di iNews Files ini Betul. ditunjukkan Ini pertama kali saya tunjukkan. Boleh lagi tunjukin lagi. Oh iya, Makin- betul. Dan terima kasih ini kepada hak cipta. iNews Files. Oke. Ini pertama kalinya ya saya tunjukkan. Makanya saya juga bilang ya, orang-orang yang nggak update kayak gitu tuh mungkin mungkin perlu minum obat. Karena mereka itu pening kepala, Oke. ya parah banget mereka itu. Oke. Ya parah men. Nah ini parah men. Parah banget pikiran mereka ya, parah men mereka itu. Itu berarti menandakan bahwa keputusan PT UN menolak keberatan UGM. Oh itu sudah betul. Ada satu orang yang ditanya ijazahnya disembunyikan hanya mau di peradilan. Peradilan apa ya? Itu mungkin peradilan Tuhan nanti. Kalau Gitu. misalnya nih Bang Roy, Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya begitu. Apakah ini akan menjawab seluruh pertanyaan? Iya, kalau mau nunjukkan ijazahnya kenapa nggak dari dulu? Sekarang baru nunjukkan. Nanti akan banyak rekan dan saya percaya nanti kalau sudah sidang, panjang ini bisa 3 tahun ini nanti sidangnya. Tan Pertun menolak gitu ya keberatan dari Universitas Gajah Mada soal salinan ijazah Jokowi ini harus terbuka begitu ya. Pak Andi sendiri nih melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya ini ya mungkin it's too late gitu ya. Dalam hal ini kan kita melihat bahwasanya kalau ijazah Pak Jokowi itu ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Dalam ini juga dalam kejaksaan juga sudah memegang itu yang sebagai bahan materi nanti dalam sidang pokok perkara Dr. Tifa maupun Roy Suryo. Ya. Kalau kembali lagi apa yang dilakukan oleh katakanlah Bon Jovi ya. Iya. Ya, menurut saya bukan membongkar, mencari sensasi lah. Buat apa lagi? Buat itu. Tapi ya, ini tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Semua pemimpin atau birokrat, kalau di-challenge oleh sekelompok masyarakat, ada orang-orang yang ingin melakukan ya suatu hal yang quote-unquote genit-genit lah. Ingin membongkar salah satu pejabat publik ini gitu ya. Mau tidak mau ya harus dibuka semua. Tapi kalau kita melihat ada sisi buruk, pasti juga ada. Bisa saja presiden ini dijadikan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menekan lawan politik. Tapi dalam konteksnya yang untuk Pak Jokowi ini sudah barang bukti di persidangan. Kalau misalnya dibuka, apa faedahnya? Apa untungnya? Ini kan sudah masuk ke dalam ranah pengadilan pidana gitu. Berarti akan ada kemungkinan nanti Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Loh, bukan ada kemungkinan, beliau akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Memang kalau kita melihat apa sih yang mereka cari? Wah, saya mencari kebenaran. Kebenaran apa yang akan kau cari? Kebenaran itu akan muncul ketika terjadi suatu perselisihan yang di mana? Di lembaga pengadilan. Bukan di lembaga-lembaga jalanan yang sifatnya untuk ya asumsi-asumsi yang dia glorifikasikan untuk menarik atensi publik dan membenarkan apa asumsi mereka, bukan itu. Pak Jokowi sendiri sebetulnya mengikuti nggak sih ini kayak ada Bon Jovi dengan ini kasus-kasus seperti ini? Tanggapannya Beliau itu mengikuti. Dia melihat semua perkembangan seperti apa. responnya seperti apa, Pak? Ya luar biasa. Saya sempat kaget juga waktu saya ketemu beliau, diskusi dia mengikuti ketika di Rakyat Bersuara. Dia ikuti. Nonton Dia, nonton betul. Berarti nggak pernah keberatan ya Pak Jokowi itu maksudnya dibahas seperti itu ya Pak? Ya dia datang boleh, nggak masalah. Dia senang diskusi dan juga dia tahu kok apa banyak perkembangan politik gitu ya. Karena dia punya data-data juga. Bagus juga kalau setiap pejabat publik kemudian jadi mantan, ya itu jangan kudet, kemudian beliau itu bisa memberikan masukan kepada pemerintah sekarang. Tapi kalau dari kacamata Pandi melihat ini UGM memberikan keberatan gitu ya dengan keputusan KIP. Apa sih pertimbangannya mereka ini akhirnya? Ya itu lagi saya bilang tadi,
Masalah ketika itu semua diperlihatkan, ini yang jadi presiden nanti ke depan. Apa efeknya nanti ke depan? Mohon maaf aja, belum tentu semuanya itu mereka kuliah kan. Banyak anggota DPR, mereka itu kejar paket, bukan yang ataupun kuliah. Dengan adanya seperti ini, ya UGM juga pasti juga kuat-kuat ya di downgrade gitu. Oleh siapa? Ya di downgrade oleh alumninya sendiri. Langkah apa sih Pak yang harusnya diambil begitu ya supaya selesai dengan mekanisme hukum yang tepat dan terbuka juga maksudnya untuk masyarakat tidak gaduh lagi gitu. 2 tahun loh. Ini jadi perbincangan masyarakat juga kan semua Oh iya, juga. internasional juga pembicaraan juga. Iya, Teman-teman presiden. diaspora itu juga membicarakan hal seperti ini. Suatu hal yang menurut saya remeh-temeh sebetulnya. Ya, sesuatu hal yang tidak mempunyai benefit yang baik gitu loh. Ya memang harus dilakukan ini karena ada ya elit-elit yang ingin namanya berselancar dalam kondisi ini untuk meningkatkan kepentingan-kepentingan mereka dan tujuan-tujuan mereka itu gitu. Jadi bahan politik. Kalau kita bicara secara hukum murni, nggak seperti ini, cepat selesai. Karena unsur politik masuk di dalam, akhirnya berlarut-larut. Jadi harus melakukan apa nih Pak? Di pengadilan. Oh, mengikuti proses persidangan. Proses persidangan terus harus berjalan. Untuk Roy Suryo, udahlah. Private 4 kalau lakukan ini, itu yang terakhir gitu. Yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, Roy Suryo, kamu jadi jangan seorang pengecut. Masuk aja ke pokok perkara, kita lihat. Jangan lagi Anda memanfaatkan yang celah-celah hukum, KUHP baru, ya, yang bahwasanya prapit itu didahulukan sebelum masuk ke pokok perkara. Sudah, cukup lah. Tadi saya melihat Pak Adi bawa sesuatu nih, mungkin bisa tunjukkan tadi. Iya, yang menarik itu ketika di dalam PN Jakarta Timur itu setelah selesai, tertiba mengatakan ijazah asli ada di saya. Yang benar adalah ini, ya, meterannya warna merah. Yang kalau saya lihat itu punya Pak Bambang, yang selama ini dibawa-bawa oleh Roy Suryo. Di UGM tahun 1985 itu ada 4 gelombang dalam wisuda. Gelombang pertama itu adalah di bulan Februari. Nah di gelombang itu Pak Jokowi tidak ada teman-temannya yang tahun 80 itu di wisuda. Di gelombang kedua itu di bulan Mei. Nah itulah yang dibawa oleh Dr. Tifa itu ijazah dari Pak Bambang. Yang dia katakan warna meterannya warna merah. 500 dia sebut. Saya punya contoh di bulan yang sama dengan Pak Bambang. Ya. Nah, ini angkatannya Pak Jokowi yang tercepat, ada 3 orang itu. Tahun 1985. 85, masuknya 80. Oh, masuknya 80 berarti masih materai merah. Berapa harganya? Nominalnya itu 100, bukan 500. Kemudian di bulan apa lagi ada? Yaitu di bulan Agustus, itu warna hijau. Tapi saya bawa ini adalah di bulan November, warna hijau. 100. Ya. Nah, kalau dia katakan bahwa warna hijau 100 itu adalah sarjana muda, itu bohong besar Dr. Tifa itu. Buktinya apa? Ini. Teman Pak Jokowi, ini sudah disita juga ini. Ijazah aslinya untuk sebagai barang bukti nanti. Ini jelas untuk itu. Ya. Nah, itu kita lihat Pak Jokowi punya. Nah, ya. Jadi sudahlah. Kalau kita melihat itu semua, apa yang dilakukan mereka halusinasi.